Halo semuanya, perkenalkan saya Laura Gracia Andara dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang gerak melingkar. Pengertian atau definisi dari gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Gerak melingkar berdasarkan karakteristik kecepatan dibedakan menjadi gerak melingkar beraturan, GMB, dan gerak melingkar berubah beraturan, GMBB. Kita masuk ke gerak melingkar beraturan, GMB. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai gerak suatu benda yang berputar atau melingkar. Misalnya, seperti gerak jarum jam, gerakan baling-baling helikopter, dan putaran roda. Gerak melingkar beraturan yang besar kecepatan sudutnya tetap terhadap waktu atau percepatan sudutnya sama dengan 0. Jika kecepatan linearnya tetap, kecepatan anggularnya atau besar dan arahnya juga bernilai tetap. Kita masuk ke besaran-besaran fisis dalam gerak melingkar. A. Periode yang dilambangkan dengan T dan frekuensi yang dilambangkan dengan F. Waktu yang dibutuhkan suatu benda yang bergerak melingkar untuk melakukan satu putaran disebut dengan periode, yang pada umumnya diberi notasi T dalam satuan SI adalah sekon. Banyaknya jumlah putaran yang ditempuh suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu 1 sekon disebut dengan frekuensi, dalam satuan internasional adalah Hertz. Persamaannya, T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. T sama dengan periode dalam sekon, dan F sama dengan frekuensi dalam Hertz. B. Kecepatan linear. Kecepatan linear atau V merupakan hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Persamaannya, V sama dengan 2VR per T sama dengan 2VFR sama dengan omega R. Dengan R adalah jarak benda dengan pusat lingkaran yang dilambangkan dengan O atau jari-jari lingkaran. Kecepatan sudut atau kecepatan anggular. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Satuan kecepatan sudut adalah radien per sekon, dengan persamaan omega sama dengan 2V per T, atau omega sama dengan 2VF. Omega sama dengan kecepatan sudut dalam radians per sekon, T sama dengan periode dalam sekon, F sama dengan frekuensi dalam Hertz. Kecepatan sudut dalam menit putaran sering dinyatakan sebagai RPM. Kita masuk pada contoh penerapan. Kagura memacu motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran dalam waktu 2 jam. Dalam waktu tersebut, Kagura telah melakukan 150 kali putaran. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut Kagura jika lintasan tersebut memiliki diameter 800 meter. Maka, diketahui D sama dengan 800 meter, R sama dengan 400 meter, T sama dengan 2 jam, yang dijadikan menjadi 7.200 sekon, N sama dengan 150 putaran. Ditanya A, T, B, F, C, V, dan D omega. Penyelesaiannya A
T sama dengan T per N sama dengan 7.200 per 150, maka hasilnya sama dengan 48 sekon. B. Frekuensi sama dengan N per T sama dengan 150 per 7.200 sama dengan 1 per 48 Hz. C. V sama dengan 2V RF sama dengan 2V dikali 400 dikali 1 per 48, maka didapatkan hasilnya 16,7 V meter per sekon. D. Omega sama dengan 2V dikali 1 per 48 sama dengan 0,042 V radians per sekon. Kita masuk ke percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak melingkar. Untuk benda yang melakukan GMB, percepatan sentripetalnya dapat dicari melalui persamaan AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat R. Hubungan antara besaran sudut dan besaran linear yang bersesuaian dapat diselesaikan melalui persamaan sebagai berikut. V sama dengan delta S per delta T sama dengan delta theta per delta T R sama dengan omega R. Atau AT sama dengan delta V per delta T sama dengan delta omega per delta T R sama dengan percepatan sudut R. S sama dengan jarak tempuh benda dalam meter, theta sama dengan perubahan sudut dalam radians, V sama dengan kecepatan linear dalam meter per sekon, omega sama dengan kecepatan sudut dalam radians per sekon, AT sama dengan percepatan tangensial dalam meter per sekon kuadrat, R sama dengan jari-jari lintasan dalam meter, dan percepatan sudut dalam radians per sekon kuadrat. Kita masuk pada contoh penerapan yang kedua. Mark mengendarai sepeda motor melewati sebuah tikungan lingkaran yang berjari-jari 30 meter saat akan pergi ke Kwangya. Jika kecepatan motor Mark 20 meter per sekon, maka tentukan percepatan Mark yang menuju ke pusat lintasan. Maka diketahui R sama dengan 30 meter, V-nya sama dengan 20 meter per sekon, dan ditanya AS. Penyelesaiannya, AS sama dengan V kuadrat per R, sama dengan 20 kuadrat per 30, AS sama dengan 400 per 30, AS sama dengan 13,3 meter per sekon kuadrat. Kita masuk ke gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara teratur atau dengan kata lain adalah konstan. Persamaannya adalah omega 0 sama dengan omega T ditambah percepatan sudut dikali T. Omega 0 kuadrat sama dengan omega T dikali 2 dikali percepatan sudut dikali T. Dan theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah
dikali percepatan sudut dikali T. Theta sama dengan sudut dalam radians dan omega 0 sama dengan kecepatan sudut awal dalam radians per sekon. Omega sama dengan kecepatan sudut akhir dalam radians per sekon. T sama dengan waktu dalam sekon. Dan percepatan sudut dalam radians per sekon. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih.